Asal datang pada Yesus, Dia pembaptis Roh Kudus. Mari segera minum air hidup. Roh Kudus, Roh Kudus, mengalir terus. Kami rindukan kuasa-Mu Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama kepada jemaat Sion Altar yang saya kasihi. Di pagi yang indah ini saya akan memberikan sedikit renungan firman Tuhan yang saya berikan judul, yaitu ketika diperhadapkan dengan yang namanya kesepian. Kesepian itu adalah suatu perasaan yang kita alami atau kita rindukan kehadiran dari seseorang. Tetapi saat itu tidak ada seorang pun yang bisa menghibur kita. Kesepian juga bisa dirasakan oleh beberapa orang yang bahkan kelihatannya dia banyak sekali orang di sekelilingnya, namun hatinya, perasaannya yaitu mengalami hal yang namanya kesepian. Di dalam kesepian seringkali kita rasakan ada satu oknum yang sedang menunggu kita untuk kita ajak bicara, untuk kita berkomunikasi dengan dia. Siapa yang sedang menunggu kita untuk kita mau berkomunikasi dengan dia? Yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Lalu bagaimana cara kita untuk memalingkan pandangan kita dari kesepian untuk berfokus kepada Yesus? Yaitu yang pertama adalah di mana Tuhan di dalam kesepian kita, di dalam zona saat kita mengalami yang namanya kesepian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami, dalam keadaan apapun, Tuhan tetap ada. Walaupun saat kita kesepian, saat kita mengalami banyak percobaan dalam kehidupan ini, banyak masalah dalam kehidupan ini, meskipun fisiknya tidak kita lihat di dalam dunia ini, namun Tuhan tetap ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Melalui apa kita bisa tahu? Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18 sampai 20 ini dijelaskan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kalian tak akan kutinggalkan sendirian sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Dan jika kita baca di dalam Alkitab, bukan bahasa Indonesia sehari-hari namun bahasa Indonesia biasa, tinggal sesaat lagi, ayat yang ke-19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jadi di sini, Tuhan itu sebenarnya selalu ada di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Saat kita mau menghampirinya, saat kita mau membuka hati untuknya. Ketika Tuhan naik ke surga, Ia memberikan penghibur kepada murid-muridnya.
Dan kepada kita juga bahwa kita tidak sendirian. Di dalam Yohanes 14 ayat ke-15 sampai ke-17, ia bahkan memberikan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran, yaitu untuk menyertai kita selamanya, yaitu Roh Kudus itu. Apabila kita adalah anak Allah, maka kita bagian dari keluarga Allah. Dan di dalam keluarga Allah tidak ada satupun anggota yang yatim piatu. Yang kedua adalah Tuhan itu dekat, tetapi juga harus mau mendekat. Bukan cuman Tuhan kelihatannya dekat, tapi kita juga harus mau mendekat. Kita juga harus mau membuka hati kita untuk berkomunikasi dengan Dia. Di dalam Yakobus 4 ayat ke-8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Penghalang kita yang sering kali menjadi pembatas antara kita dengan Allah, yaitu adalah dosa kita, pelanggaran kita. Makanya di ayat ini kita mendekatlah, tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa. Kita semua ini adalah manusia yang penuh dengan dosa. Mungkin kita suka gosip, suka ngomongin orang. Secara tidak langsung itu adalah dosa yang kita lakukan secara tidak sadar. Tuhan memberikan perintah di ayat ini untuk kita melakukan pertobatan dan menyucikan hati kita agar hati kita tidak lagi merasa kesepian. Karena Tuhan itu sebenarnya ada. Namun bagaimana kita mau atau tidak untuk membuka hati kita, membuka kehidupan kita untuk Tuhan hadir dan Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah Tuhan mendengarkan pengakuan kita atas kesepian atau ketidakmampuan kita. Dan Ia akan menjadi sahabat yang sangat baik. Di dalam Mazmur 25 ayat ke-16, pandanglah aku dan kasihilah aku, sebab aku kesepian dan sengsara. Daud adalah seorang yang dalam hidupnya memiliki kedekatan yang begitu lekat dengan Tuhan. Tetapi ia mengakui bahwa ia mengalami satu titik mengalami yang namanya kesepian. Di ayat ini juga begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita saat ini kita merasa kesepian, kita utarakan semuanya dalam Tuhan. Kita merasa tidak mampu, kita utarakan kepada Tuhan melalui penyembahan kita, melalui doa-doa kita. Di dalam Mazmur 25 ayat ke-14, Tuhan adalah sahabat orang yang takwa dan yang menyatakan maksudnya kepada mereka. Dan Ia menyatakan maksudnya kepada mereka. Tuhan siap menjadi sahabat. Bahkan Tuhan adalah penolong kita satu-satunya di dalam keadaan kita sepi, asal kita patuh dan taat dalam segala perintahnya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, marilah kita sama-sama sadar bahwa kita tidak akan lebih baik atau tidak ada tempat pelarian yang terbaik selain kita lari dan kita berharap kepada Yesus. Dan Yesus akan membuktikan kasih-Nya, pertolongannya kepada kita. Terutama melalui anaknya yang di kayu salib. Itu adalah suatu pengorbanan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi marilah kita sama-sama mengakui dan mau mendekat kepada Tuhan. Lebih hari lebih lagi. Saya tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ajar kami untuk kami dapat menghidupi firman-Mu, untuk kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Kau yang memegang kehidupan kami, Kau yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.